Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan kendaraan terjebak kemacetan panjang akibat banjir di kawasan Letda Sujono, Kota Medan. Puluhan sepeda motor mogok. Aparat narkoba Polres Serdang Bedagai menangkap 2 orang pelaku penyalahgunaan narkoba dan menyita 7 kg sabu-sabu. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Asahan mengevakuasi 2 ekor biawak yang bersarang di sebuah gudang di Kota Kisaran. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) menggelar Ekspos Nasional Perubahan Iklim dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang jatuh pada tanggal 21 Juli. Eksposi Nasional tahun 2024 mengangkat tema menuju 1 abad pengamatan iklim di Sumatera Utara. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan global terpenting bagi umat manusia pada saat ini. Terkait dengan hal ini, Organisasi Meteorologi Dunia WMO merilis bahwa tahun 2023 secara global tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pengamatan suhu udara pada 174 tahun terakhir. Kondisi ini melampaui rekor tahun terpanas sebelumnya yaitu pada tahun 2016 dan 2020. Dalam bidang pengamatan suhu udara, Sumatera Utara menjadi salah satu pusat pengamatan iklim di Indonesia. Hal ini telah dilakukan Stasiun Klimatologi Deli Serdang selama lebih dari 70 tahun. Data pengamatan historis BMKG pada tahun 1951 hingga 2021 menyebutkan suhu udara rata-rata telah mengalami kenaikan sebesar 0,12 derajat hingga 0,13 derajat Celcius selama 10 tahun. Dengan demikian, sejak tahun 1951, suhu udara rata-rata mengalami kenaikan antara 0,8 hingga 0,9 derajat Celcius. Perubahan iklim ini berdampak besar ke berbagai sektor di Sumatera Utara, terutama sektor perkebunan. Angka ini angka yang sangat mengkhawatirkan karena Paris Agreement hanya membatasi sampai 1,5 derajat Celcius, ditoleransi bisa dicapai di tahun 2100. Berarti ini kan terlalu dini berapa tahun? 70 tahun lebih terlalu dini. Ini sangat mengkhawatirkan. Dampaknya akan mengganggu ekosistem, mengganggu lingkungan kita, mengganggu kehidupan kita, kesehatan kita, pertanian kita, perkebunan kita. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah strategis dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini, terutama pada sektor perkebunan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara kembali melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Pada hari kedua pendaftaran, pada Rabu 28 Agustus, pasangan Bobi dan Surya direncanakan akan mendaftar. KPU Provinsi Sumatera Utara terus bersiap untuk menyambut kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan mendaftar ke KPU di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Medan. Sejak Rabu pagi, persiapan terus dilakukan mulai dari penyediaan karpet merah hingga sajian seni tari tradisional khas suku Batak. Rencananya pada hari kedua ini, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bobi Nasution dan Surya akan mendaftarkan diri ke kantor KPU. Selanjutnya proses pemeriksaan berkas dilakukan hingga tanggal 21 September. Kemudian penetapan hingga pengambilan nomor pasangan calon akan dilakukan pada tanggal 22 dan 23 September. Persiapan menerima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara di tahun 2024 ini hari kedua tanggal 28 Agustus 2024 bahwa kita satu hari sebelumnya pada tanggal 27 Agustus kita
kita sudah menerima surat resmi dari petugas penghubung dari salah satu pasangan calon, yaitu atas nama Bapak Bobi dan sebagai calon gubernur dan juga Pak Surya sebagai calon wakil gubernur. Mereka sudah melayangkan memberitahuan kepada KPU Provinsi secara resmi bahwa dalam surat tersebut dinyatakan bahwa akan mendaftar ke KPU. Selain pasangan Bobi dan Surya, pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri juga akan mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis 29 Agustus. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Asahan menangkap 2 ekor biawak yang bersarang di gudang sebuah toko di Jalan Diponegoro, Kota Kisaran. Keberadaan 2 ekor biawak itu pertama kali dilaporkan oleh pekerja toko yang melihat sang biawak bersembunyi di bawah etalase. Tak pernah diduga 2 ekor biawak ini ternyata menghuni sebuah gudang toko di Jalan Diponegoro, Asahan. Entah kapan hewan reptil ini mulai bersarang di dalam gudang tempat penyimpanan perlengkapan elektronik dan percetakan ini. Dalam sepekan terakhir, pekerja mendapati banyak kotoran di lantai toko. Khawatir dengan keberadaan 2 reptil ini, para pekerja kemudian meminta bantuan petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Asahan. 3 orang petugas kemudian datang ke lokasi dan menangkap kedua ekor biawak itu. Petugas sempat kesulitan lantaran kedua biawak bersembunyi di balik barang dan perlengkapan. Pihak damkar mendapat telepon dari pemilik toko bahwa ditemukan 2 ekor biawak yang udah masuk ke dalam gudang saat karyawannya memeriksa di daerah gudang. Kesulitannya ada di saat kami mengevakuasi biawak karena biawaknya agak besar dan berontak. Lalu karena terlalu banyaknya barang-barang di dalam gudang, kami agak sedikit kesulitan dalam mengevakuasi biawak tersebut. Kedua reptil ini kemudian dibawa ke markas damkar untuk dilepas liarkan di habitat yang jauh dari permukiman warga sehingga tidak membahayakan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Kami sampaikan kembali laporan utama hari ini, ratusan kendaraan terlibat kemacetan lalu lintas yang parah dan terendam banjir di kawasan Ledda Sujono, Kecamatan Medan Tembung. Buruknya drainase memicu terjadinya genangan air dan mengakibatkan puluhan sepeda motor mogok. Tingginya curah hujan yang turun pada Selasa sore mengakibatkan sebagian wilayah di kota Medan terendam banjir. Salah satunya di kawasan Jalan Ledda Sujono di Kecamatan Medan Tembung. Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang harus mendorong kendaraannya karena mogok akibat menerjang banjir. Arus lalu lintas di kawasan itu pun mengalami kemacetan sepanjang 1 km. Berdasarkan keterangan warga, kondisi ini sering terjadi jika musim penghujan tiba. Keadaan ini diperparah oleh buruknya drainase serta berada pada dataran yang rendah. Ini keretanya kenapa, Bang? Ini kereta nggak bisa dipaksa ini, karena kalau dipaksa dia mesin dia bisa rusak, kalau panas, buat. Bang, ini sering banjir di daerah sini, Bang? Sering, Bang. Abang sering lewat sini? Nggak sering sih. Untuk bulan ini, baru ini. Dan saya pun juga termasuk lewat dari sini juga lah, sebagai korban juga gitu kan. Kalau banjir di daerah sini sampai semana, Bang? Sampai ini nggak sampai seruntuh sih. Satu ban lah, satu ban motor. Warga berharap pemerintah Kota Medan lebih serius menangani permasalahan banjir seperti ini. Apalagi penanganan banjir seringkali menjadi salah satu pembahasan program di setiap pemilihan kepala daerah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tadi mengakhiri Berita Medan hari ini. Saya Frin Meriana berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.